Halo, selamat sore teman-teman. Tiba-tiba suamiku langsung nunjukin lampu dari tripodku. Jadi tadi pas kita pulang, pak mertuaku juga baru banget balik dari ngangon sapi. Terus pas dia pulang langsung potong semangka. Semangkanya enak dari kulkas dingin lah. Jadi hari ini masih diedisi tentang buah plum ya. Ini papa mertuaku dan mama mertuaku lagi kerja sama atau lagi bareng-bareng untuk pindahin buah plum yang ada di dalam ember itu ke dalam karung. Terus kemudian diikat. Ini juga suamiku udah mulai bantu, nanti juga ada nenek mertua yang bakal bantu. Sebenarnya aku kayak udah males gitu sih sama buah plum. Kayak bosen soalnya kan 2 atau 3 hari gitu waktu itu kita kayak panen buah plum lagi gitu loh. Tapi walaupun bosen harus tetap dijalanin karena kan ini memang mata pencarian kami sebagai petani ya. Jadi harus dikerjain mau bosen mau enggak ya kan. Please jangan tanya aku di mana, itu aku ya di samping nggak terlalu kelihatan karena aku emang dibilang lagi mager gitu sama plum, jadi kayak males banget itu mau bantuin bawa-bawanya. Dan aku juga kebetulan udah rapi karena setelah ini aku sama suamiku bakal bawa plum ini untuk kita jual kan. Asli buah plum ini berat banget loh. Jadi yang bikin berat tuh karena satu karung isinya itu bisa hampir 50 kilo gitu. Jadi yang bikin berat tuh karena itu nggak bisa dibawa sendiri. Makanya itu papa mertua dan suamiku barang-barang angkatnya. Jadi sekarang kita mau jual dulu hasil panen buah plum hari ini. Sebesar aku. Yang mana ke Om Kang Cai Lizi. Belum tahu sih itu total ada berapa kilo. Kita belum tahu itu total hasil ada berapa. Berharap sih semoga lebih banyak dari kemarin. Sebesar aku. Siang pi cuatin kongko. Kata suamiku enggak, kebanyakan yang kemarin. Sama. Oh sama. Papa去哪里？在下面还有一点，就在这里，在这里摘的放在那里了呀。Oh, jadi kata suamiku masih ada yang tadi dari sini, itu langsung diturunin ke bawah. Makanya tadi pak mertuaku tuh yang udah duluan bawa mobil sana nungguin dia lama. Tadi aku pikir papa mertua tuh bakal ikut juga kan sama kita buat ngejual buah plum, ternyata enggak. Papa mertuaku langsung bawa mobil turun ke bawah karena di bawah juga ada buah plum tuh yang harus kita taikin ke mobil. Aku kira kenapa tiba-tiba papa mertuaku kayak langsung bawa mobil gitu turun ke bawah, tapi nggak ajak aku dan suamiku. Ternyata cuma mau ambil plum yang di bawah aja. Nanti yang ngejual tetap aku dan suamiku berdua. Iya sih kayaknya sama yang kemarin nggak beda jauh. Jujur aku capek banget, udah capek banget. Cuma kalau urusan mau kayak keluar gitu aku paling senang ikut. Makanya walaupun lagi capek gini aku tetap berangkat. Ada orang lewat. Tapi jarang sih di sini ada orang lewat tuh. Jangan tanya aku paham atau enggak apa yang mereka omongin karena aku bisanya cuma bahasa Mandarin Putonghua. Kalau yang kayak mereka ini ngomong bahasa daerah aku nggak bisa. Kayaknya sih mereka ngomong kayak bahasa Hakka deh kalau di Indo tuh. Iya nggak sih, ada nggak sih kayak bahasa Hakka gitu? Yuk kita langsung ATW. Jadi kita berdua yang mau berangkat buat jual buah plumnya ke Tengkulak. Nah Tengkulaknya ini dia kayaknya itu buat ngantar ke pabrik gitu, pabrik manisan kayak gitu sih. Kita nggak tahu sih hari ini harganya berapa, semoga lebih tinggi daripada kemarin ya. Tapi kalau sama ya udahlah ya. Nah ini sih salah satu alasan aku suka kenapa tinggal di kampungnya suamiku ya, karena pemandangannya tuh bagus banget tuh. Dari samping kayak gini, dari depan kayak gini penampakannya. Azik penampakannya tuh. Sorry kalau goyang-goyang karena ini tangan aku sih megangnya nggak becus.
Dia kalau musim dingin ini pohon-pohon yang di sebelah kanan ini bakalan kayak ada esnya gitu loh. Waktu itu soalnya pertama kali aku kesini kan musim dingin. Aku sebenarnya di Cina udah 2 kali ikutan musim dingin di sini. Cuma yang kedua itu kita nggak lewat sini, lewat jalan satunya lagi. Jadi aku nggak ngeliat musim dingin yang tahun ini tuh ada esnya juga atau enggak gitu. Tuh di atas ada kuburan. Cuma satu sih untungnya. Terus aku tanyakan ke suamiku, ada setannya enggak? Terus kata dia, enggak ada lah, di Cina enggak ada setan. Dia ngomongnya gitu. Suamiku bilang suruh kasih unjuk sebelah sana pemandangannya, tapi kan nggak kelihatan ya, orang ada dia lagi nyetir. Nah, jadi ini rumah adiknya dari nenek iparku. Jadi sekarang kita lagi ke rumah Ciukung, itu artinya adiknya nenek mertua kan. Kenapa kita kesini dulu nggak langsung ngejual buah plum yang kita bawa? Itu karena tadi kan suamiku kan ngehubungin yang tengkulaknya kan, masa tengkulaknya bilang harganya itu berubah jadi lebih murah. Coba kemarin kita jual, dia kasih harga per setengah kilo itu di harga 0,55 kuai, tapi sekarang dia mau ngasih harganya cuma berapa, cuma di 0,5 kuai per setengah kilo. Berarti kan harganya turun di 0,05 kuai kan. Emang singkatannya cuma sedikit kalau cuma icin, kalau cuma 1 kilo atau setengah kilo. Tapi kan karena ini beratus-ratus kilo, makanya jadi berat kan, kayak ngerasa ini beneran tuh bohongan sih. Makanya suamiku sini dulu kan mau nanyain dulu bener apa enggak emang harganya segitu, apa beneran turun atau dia yang mau mainan harga sama kita. Karena kan kalau kita lihat, karena kan kalau misalnya kelihatan tuh suamiku tuh masih muda, jadinya takut, kita tuh masih ngerasa takut dibohongin sama orang kayak gitu loh. Biasanya kan yang di desa ini kan maksudnya udah pada berumur gitu kan. Suamiku kan masih muda, jadinya kita ngerasa takut dibohongin. Coba yang kungkung. Nah, jadi sekarang kita udah sampai tempatnya di sini. Jadi tempat yang kemarin kita jual sama yang hari ini tuh beda. Kalau yang ini bosnya di sebelah sini ya. Kenapa kita jual ke tempat yang berbeda? Karena harganya yang tempat kemarin itu berubah jadi lebih murah. Makanya kita kesini ke tempat yang lainnya. Tapi belum tahu sih di sini harga berapa, karena tadi aku tanya dia nggak ngejawab gitu kan. Makanya kita lihat aja nanti. Ini coba mau timbang total berapa dan kita lihat ya hasilnya berapa. Ini jadi total yang kita petik hari ini, yang kita panen hari ini. Kita lagi ditimbang dulu. Bismillah, mudah-mudahan banyak. Sambil nunggu suamiku pindahin barang, apa aku ngeliat ke dalam dulu ya. Tuh ada Ciupo juga datang. Untung tadi suamiku tanya dulu loh harganya, kalau enggak kita pasti ke tempat yang kemarin, dikasih harga lebih murah. Coba bosnya jaga sendiri lagi, ada yang beli juga. Aku pengen lihat ke dalam, ngeliat jajanan. Lihat deh, aki-aki tuh naik ke atas, coba kuat banget ya. Tapi emang di Cina rata-rata mereka walaupun udah tua, tenaga itu benar-benar masih kuat banget. Makanya
Tadi pengen aku videoin kan pas dia naik, tapi gara-gara lambat jadi nggak sempet videoin. Coba orang lucu banget ngeliat dia lagi naik. Nah tuh, jadi mereka yang nimbang dan bapak ini yang bantu tulisin. Tadinya nyuruh aku, cuman nggak bisa karena aku mau videoin kan. By the way, ini tempatnya tuh, kalau sebelah sini emang rame sih. Ini kan bukan di atas gunung banget. Yang di atas gunung banget kan rumah kami doang. Lumayan dari rumah ke sini tuh jaraknya kira-kira kalau naik mobil 20 menitan loh. Lautan tadi turun gunung sih, karena ini udah di bawah kaki gunung banget sih. Lain sama rumah kita yang benar-benar di atas gunung. By the way, ini itu di daerah Fujian ya, bukan di daerah Jiangxi, lain provinsi. Jadi memang tempat tinggal kita itu kayak perbatasan. Lucu, gemoy. By the way, itu yang di sebelah sini yang lagi sekarang sholat itu tokonya jualnya kayak jual miras cuy. Kalau di Cina kan memang legal ya jualan minuman keras gitu. Ada macam-macam jajanan. Kayaknya aku mau beli deh. Roti. Katanya menarik tapi aku takut banget. Ini tuh abon babi jadi kayaknya mending gak usah deh. Jadi aku pengen cari apa namanya, apa sih yang aku suka itu cumi-cumi kering, tapi nggak ada. Ternyata toko sini ada ya cumi-cumi kering itu yang harus dimasak dulu loh, bukan yang cemilan. Jadi karena nggak ada ya udah akhirnya kan aku juga nggak serekan sama makanan atau jajanan yang pengen apa. Aku beli es krim segini harganya 4 kuai. Jadi kalau di rupiah dapat 9 ribuan gitu sih. Tapi lumayan agak. Perasaan aku pernah beli ya di tempat mana gitu harganya kayaknya cuma 3 kuai, tapi nggak tahu sih kenapa di sini 4 kuai. Dan suamiku lagi beli buah dulu. Soalnya tadinya kayak ngeliat buah peach sama pisang kan. Nggak tahu kenapa dia suka banget makan pisang. Ya udah, biarin deh dia beli. Ntar pas di mobil baru tanya total dia belanja berapa dan hari ini total dapat uangnya berapa. Masih belum beres juga. Ini lagi beli buahnya pisang sama buah peach. Masih milih lagi buahnya. Dia suka banget sama buah. Jadi nih tadi es krimnya udah aku buka, dalamnya kayak gini. Jadi paling luar coklat, terus ada es krim vanilanya dan di paling dalamnya tuh kayak ada es krim rasa blueberry gitu. Rasanya enak. 4 kuai. Tadi suamiku total udah dibeli buah pir, peach, dan pisang. Tadi sih kalau pir sama pisangnya, peach sama pisangnya itu dia beli total 13 kuai. Aku nggak tahu sih kalau ini buah pirnya dia beli berapa. Dan sekarang kita mau berhenti dulu di rumahnya Tapo. Jadi ini tuh rumahnya temannya papa mertua. Dan emang akrab sama suamiku karena dia kayak nganggep jadi anak sendiri gitu loh. Kita mau langsung OTW balik sih.